Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW yang telah membimbing kita menuju jalan kebenaran, jalan yang diridhoi oleh Allah, yakni agama Islam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah kelak di hari kiamat. Amin, amin, Allahumma amin. Pemirsa Al-Kisi TV dimanapun berada, yang insya Allah selalu dalam perlindungan Allah. Dalam berkehidupan sehari-hari, seringkali kita beranggapan bahwa melakukan kebaikan harus dalam bentuk yang besar, seperti menyumbang dalam jumlah yang banyak, atau melakukan amal ibadah yang tampak luar biasa. Padahal dalam Islam sendiri, melakukan kebaikan sekecil apapun tetap akan mendapat nilai besar di sisi Allah. Sebagaimana sabda yang disampaikan oleh Rasulullah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antal ko'ahoka biwajibin talqin. Rawahu Muslim. Yang artinya, janganlah kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun, meskipun hanya dengan berwajah seri ketika bertemu dengan saudaramu. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa hal-hal yang tampaknya kecil seperti tersenyum, kemudian bersikap ramah adalah bagian dari kebaikan yang bisa membawa keberkahan dalam kehidupan kita. Banyak sekali contoh-contoh hal kecil tapi bermakna besar, kebaikan kecil yang bermakna besar. Contoh yang pertama yakni tersenyum. Rasulullah mengajarkan kepada kita dalam sabdanya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, tabassumuka fi wajhi ahika laka shadaqah. Rawahu Tirmidzi. Yang artinya senyummu pada saudaramu adalah sedekah. Di sini menegaskan bahwa senyum adalah sedekah. Bisa jadi tersenyum mungkin bagi kita hanya ekspresi wajah, sekedar ekspresi wajah. Tapi bagi orang lain, bisa jadi senyum kita adalah penyemangatnya di kala sulit. Kemudian yang kedua ada mengucapkan salam. Tadi yang pertama ada tersenyum, kemudian yang kedua mengucapkan salam. Ketika kita bertemu kepada sesama muslim, kita mengucapkan salam, karena salam bukan hanya sekedar sapaan, tapi juga mengandung doa di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya, semoga keselamatan dan rahmat Allah serta keberkahannya selalu tercurahkan kepada kalian. Ketika kita mengucapkan salam, kemudian orang tersebut mengucapkan kembali salam kita, menjawab salam kita. Kita mengucapkan Assalamualaikum, orang tersebut menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada akhirnya, ketika kita mendoakan saudara muslim kita, maka doa yang baik akan kembali kepada kita. Itu contoh yang kedua. Kemudian, contoh yang ketiga yakni meringankan kesulitan orang lain. Seperti sabda Rasulullah yang artinya barang siapa yang menghilangkan suatu kesulitan bagi mukmin di dunia, maka Allah akan menghilangkan kesulitannya kelak di akhirat. Jadi riwayat Muslim. Membantu orang lain tidak harus berupa materi. Bisa dengan menyingkirkan batu, menyingkirkan halang rintang di jalan, membawakan barang. Ketika saudara kita dalam kesulitan, kita memudahkan, kita membantu meringankannya, kemudian atau hanya sekedar memberikan informasi bermanfaat, ada informasi tentang dakwah atau informasi-informasi yang bermanfaat lainnya, kemudian kita share, kita bagikan, kita informasikan kepada saudara-saudara kita, juga termasuk dari hal kecil yang bermakna besar. Itu tadi contoh yang ketiga. Contoh yang keempat yakni berkata baik atau diam. Sebagaimana sabda Rasulullah yang berbunyi,
Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jika tidak bisa berkata baik, maka hendaklah ia diam. Hadis ini menegaskan bahwa sesuatu apapun yang terucap dari mulut kita yang kita sampaikan kepada orang lain kelak akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat oleh Allah. Maka dari itu, jika kita merasa bahwa kita tidak bisa berkata baik, maka hendaknya kita diam. Karena diam juga merupakan bagian dari hal kecil yang bermakna besar. Hal kecil yang bermakna besar. Contoh yang kelima yakni mendoakan orang lain. Terkadang tanpa kita sadari, doa kita kepada saudara kita bisa menjadi sebab terkabulnya harapan dan kebahagiaan mereka. Maka dari itu kita biasakan mendoakan saudara kita baik yang dekat maupun yang jauh. Karena dengan mendoakan saudara kita sama muslim, bukan hanya kebaikan yang kita dapatkan, kita tapi juga akan mendapatkan doa yang sama. Karena ketika kita mendoakan kebaikan, maka doa itu akan kembali kepada kita yang mendoakan, insya Allah. Pemirsa Al-Qisi TV dimanapun berada yang insya Allah dirahmati oleh Allah, mungkin kita berpikir, apa manfaat dari melakukan kebaikan kecil ini? Namun yang harus kita ingat bahwa kebaikan atau amal sekecil apapun tidak akan pernah luput darinya. Tidak akan pernah luput dari pandangan Allah, tidak akan pernah luput dari penjagaan Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, yang artinya barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil biji zarah pun niscaya ia akan melihat balasannya. Ayat ini menjelaskan bahwa kebaikan sekecil apapun akan mendapatkan balasan dari Allah. Bisa jadi kebaikan yang kita anggap kecil itu justru menjadi penyebab turunnya rahmat dan ampunan dari Allah. Maka dari itu, mari kita biasakan berbuat kebaikan-kebaikan sekecil apapun dalam kehidupan sehari-hari. Jangan menunggu kesempatan besar untuk berbuat baik, karena bisa jadi kebaikan-kebaikan yang kita anggap kecil itu justru menjadi jalan kita menuju surga Allah. Semoga kita termasuk ke dalam hamba-hamba Allah yang istiqomah dalam berbuat baik sekecil apapun itu. Amin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, maka itu datangnya dari diri saya sendiri. Apabila ada lebihnya, maka itu datangnya dari Allah. Undur makola, walatandur mankola. Kemudian lihatlah pada apa yang disampaikan, bukan pada siapa yang menyampaikan. Fastabiqul khairat, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.